Pilpres 2024 kira-kira tinggal 6 bulan lagi. Suhu politik semakin memanas. Eskalasi semakin naik. Namun pertemuan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, dengan Sandiaga Uno dan Erick Thohir tiba-tiba mencairkan suasana. Kira-kira apa pesan di balik pertemuan Ganjar dengan Anies, Sandi, dan Erick Thohir? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien Rahayu, Salam Nusantara. Ganjar Pranowo naik haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi dan juga Anies Baswedan. Tapi bedanya Ganjar tidak mengeksploitasi ibadah haji itu untuk riya, untuk pamer. Nah, dibanding pendukung Anies Baswedan yang tampak benar-benar mengeksploitasi ibadah haji Anies Baswedan itu. Bahkan pendukung Anies juga membuat hoax. Misalnya yang dilakukan oleh Musni Umar yang konon mantan rektor yang memposting sebuah foto hoax yang sebenarnya foto itu adalah foto Jokowi yang sedang tawaf tapi diedit kepalanya diganti dengan kepala Anies Baswedan dan kemudian juga ditaruh di situ ada foto Raja Salman. Kelakuan pendukung Anies memang tidak karuan. Dan itulah yang membuat suasana politik di Indonesia semakin memanas, haji kok malah dipolitisir. Sehingga muncul riak-riak dan gugatan-gugatan dari publik terhadap eksploitasi haji Anies Baswedan itu. Tapi pertemuan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan yang menurut pengakuan Suharso, seorang tokoh P3, mantan ketua P3 dan juga sekarang adalah menteri di Bappenas, menuturkan bahwa dialah yang mengabadikan pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan tersebut. Dan menurut pengakuan Suharso bahwa keduanya memang Ganjar dan Anies adalah sama-sama kuliah di Universitas Gadjah Mada dan sudah kenal sejak dalam status mahasiswa. Artinya baik Ganjar dan Anies sebenarnya sudah berkawan dan kenal sejak lama. Dan pertemuan itu juga mencairkan suasana yang memang jangan semua hal yang berkait dengan ibadah, apalagi silaturahmi antar tokoh, semuanya dipolitisir. Tapi pertemuan itu juga menunjukkan kelulusan dari Ganjar Pranowo yang tidak hanya bertemu dengan Anies Baswedan, tapi juga selanjutnya Ganjar bertemu dengan Sandiaga Uno ketika yang diceritakan sedang menunggu pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Tanah Suci. Dan kita tahu bahwa Sandiaga Uno adalah salah satu dari sekian nama yang didukung kuat untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dan yang menarik, Sandi sebenarnya berasal dari kubu yang sebelumnya tidak pernah dekat dengan kubu Ganjar Pranowo. Sandi pernah mendampingi Anies dalam Pilkada DKI dan juga Sandi pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres di 2019. Artinya pertemuan antara Ganjar dengan Sandi yang saat ini sebagai menteri dalam kabinet Jokowi juga membuka ruang, mencairkan suasana dan menunjukkan kelulusan dari Ganjar Pranowo. Setelah kembali dari Tanah Suci, Ganjar Pranowo pun dikunjungi oleh Erick Thohir, seorang Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI, yang sebelumnya juga ada ketegangan antara pendukung Erick Thohir dan juga pendukung Ganjar Pranowo akibat imbas dari gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan ketegangan itu semakin mencair ketika kedua tokoh baik Ganjar dan Erick
Dan juga Erick disebut-sebut sebagai salah satu dari sekian nama yang didukung kuat untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dan pesan yang sengaja ingin ditampilkan dari pertemuan itu yang dihadirkan, yang dikemukakan oleh Ganjar Pranowo adalah menunjukkan bahwa Ganjar diterima oleh semua kalangan. Ganjar diterima oleh semua tokoh. Karena Ganjar adalah pemimpin yang low profile, bukan sosok yang keras, bukan yang temperamen, bukan yang suka menggebrak-gebrak meja, tapi merupakan politisi yang santun, yang terbuka, yang luas, sehingga bisa bertemu dengan siapapun untuk membuka dialog, untuk membuka silaturahmi, untuk membuka segala kemungkinan untuk perbaikan Indonesia masa depan. Dan cara politik Ganjar Pranowo sebenarnya juga mengikuti gaya politik dari Joko Widodo yang seorang politisi yang sangat luas, yang terbuka, dan tidak pernah menyimpan ketegangan, apalagi dendam, dan siap bertemu dengan siapapun untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Kelulusan Ganjar Pranowo ditunjukkan dengan bertemu dan juga dengan bersilaturahmi, membuka dialog dengan semua pihak, baik bertemu dengan Anies Baswedan yang merupakan calon rivalnya kalau Anies dapat tiket di Pilpres 2024, dan juga bertemu dengan Sandiaga Uno yang juga menghimpun dari segala dukungan-dukungan yang sebelumnya tidak ada di dalam kubunya Ganjar Pranowo, dan juga bertemu dengan Erick Thohir yang ingin menutup segala perselisihan, segala ketegangan yang sebelumnya ditimpakan kepada keduanya karena imbas di balik gagalnya Piala U20. Dan kita melihat keluasan, keterbukaan dari Ganjar Pranowo yang bisa bertemu dengan semua pihak, menjanjikan kita Indonesia yang lebih baik, lebih adem, dan lebih tantram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.